Izin memperkenalkan diri, nama saya Anira Mutia Kamil dari Prodi PJJ Manajemen kelas 105. Saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Ekonomi Mikro. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kebijakan mikro. Kebijakan ekonomi mikro adalah langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lain untuk memengaruhi atau mengatur kegiatan ekonomi pada tingkat individu, perusahaan, atau pasar tertentu. Ini termasuk regulasi harga, pajak, subsidi, dan kebijakan lainnya yang berfokus pada unit ekonomi kecil. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mendorong persaingan, atau mengatasi ketidaksetaraan ekonomi di tingkat mikro. Kebijakan yang akan saya jelaskan yaitu kebijakan UMKM yang pernah pemerintah Indonesia terapkan. Awal tahun 2020, Indonesia terkena pandemi COVID-19. Telah banyak korban berjatuhan mulai dari warga sipil sampai tenaga medis. Penyebaran pandemi ini begitu cepat mulai dari Sabang sampai Merauke. Sebagai salah satu negara yang terkena dampak penyebaran virus COVID-19, Indonesia memiliki populasi penduduk hingga 270 juta orang yang menyebabkan rentannya Indonesia sebagai negara yang berdampak virus corona. Kejadian ini sehingga memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah sektor ekonomi, di mana pelemahan sektor ini disebabkan oleh kepanikan membeli produk. Akhirnya banyak orang yang langsung memberi barang secara banyak, sehingga barang menjadi langka dan harga tidak bisa terkontrol. Hal ini juga terjadinya sebuah penimbunan alat pelindung diri, seperti masker dan cairan disinfektan. Sehingga bagi masyarakat ekonomi bawah justru malah membuatnya terpuruk. Problematika selanjutnya adalah perlambatan ekonomi dunia yang mengakibatkan turunnya permintaan komoditas ekspor. Hal ini tentu akan memengaruhi neraca dan menghambat transaksi negara dalam menghasilkan devisa dan pajak. Sektor produksi juga tidak dapat berjalan karena permintaan yang lebih rendah, sehingga berdampak pada penutupan para pabrik karena tidak bisa menjalankan roda ekonominya. Sektor mikro juga mengalami situasi yang lebih mengerikan, yaitu menurunnya daya beli yang mengakibatkan turunnya permintaan yang menyebabkan kerugian bagi usaha kecil yang terancam gulung tikar dan tidak mampu membayar angsuran pada bank. Kejadian ini tentu akan menciptakan bola kemiskinan yang sangat meningkat. Kondisi ini menimbulkan tahun 2020 sebagai tahun penentuan negara mempertahankan ekonominya, di mana ekonomi negara saat ini tenggelam dikarenakan dampak penyebaran virus corona, sehingga diperlukan kebijakan jangka pendek untuk mencegah resesi ekonomi yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian akibatnya yaitu jatuhnya nilai tukar rupiah. Kunci kebijakan adalah meningkatkan daya beli masyarakat sehingga sektor konsumsi bisa naik. Implikasinya adalah sektor produksi dapat berjalan dengan menyediakan paket sosial bagi masyarakat guna mempertahankan hidupnya. Permasalahan ekonomi akibat wabah COVID-19 selanjutnya adalah jatuhnya nilai tukar rupiah. Selama 3 bulan terakhir, rupiah mengalami koreksi dalam depresiasi terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Melemahnya nilai tukar rupiah ini disebabkan oleh jatuhnya pasar saham dan pasar uang, di mana semua investor menarik investasinya. Hal ini menyebabkan rupiah terdepresiasi secara mendalam akibat jatuhnya pasar saham dan pasar uang di Indonesia. Berdasarkan lembaga analis keuangan Moody's memprediksi adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dari 4,9% menjadi 4,8%. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang berhenti sementara dan beberapa mengizinkan seluruh karyawannya di rumah work from home. Bahkan juga banyak perusahaan yang memberhentikan pekerjaannya karena penurunannya permintaan jumlah produksi dan tidak mampu membayar karyawannya. Selama pandemi ini berlangsung, telah banyak PHK di mana-mana. Daya beli masyarakat menurun karena penghasilan ikut mengalami penurunan, dan para pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan omset penjualannya dan masih banyak dampak yang lainnya. Dari adanya pandemi COVID-19 juga terjadi pada sektor UMKM. Melemahnya sektor UMKM ini di era pandemi COVID-19 ini tentu disebabkan oleh sebagai kebijakan tentang pembatasan berskala besar PSBB, gerakan di rumah saja, dan dirumahkannya semua kegiatan, sehingga kondisi tersebut membuat terbenturnya semua bentuk ekonomi dan para pelaku UMKM. Guna menyelesaikan dan
menanggulangi akan terjadinya krisis ekonomi di negara Indonesia, pemerintah Indonesia telah memberikan sebuah perhatian terhadap eksistensi dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Alasan pemerintah menjadikan UMKM sebagai penolong krisis ekonomi tak lain karena kontribusi UMKM di masa lalu. Data survei. Kilas balik krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1998, UMKM saat itu juga menjadi pahlawan karena mampu meningkatkan nilai ekspor hingga 350%, di mana dalam situasi sebelum pandemi COVID-19, peran UMKM pada tahun 2009 sudah menggapai 60,34% terhadap PDB nasional, 14,17% terhadap nilai ekspor, 58,18% terhadap nilai investasi, dan telah membuka kesempatan tenaga kerja melebihi 90%. Visi dan misi. Namun semenjak kemunculan wabah COVID-19, penurunan pendapatan dan eksistensi UMKM pelan-pelan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Selain itu, masih terdapat permasalahan lain yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Di antaranya kurangnya sumber daya manusia hingga tidak adanya dukungan kelembagaan. Melihat potensi dan peluang yang dimiliki oleh UMKM dan tidak ingin perekonomian Indonesia semakin terperosok ke dalam krisis, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan sosial kepada UMKM yang terdampak COVID-19. Salah satu bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berupa bantuan presiden atau bantuan presiden kepada pelaku UMKM sebesar 2,4 juta. Sebagai tahap awal, jumlah UMKM yang akan menerima bantuan ini sebanyak 9,1 juta UMKM. Usaha bantuan yang diberikan tersebut bertujuan guna memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang mengalami penurunan modal, di mana proses pemberian modal tersebut diberikan kepada para pelaku UMKM secara langsung melalui rekening mereka masing-masing. Tidak hanya dukungan permodalan, upaya pemulihan ekonomi lainnya juga digagas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meluncurkan e-katalog sejak awal Juli 2020. Strategi. Peluncuran e-katalog ini bertujuan guna meningkatkan daya saing dan kemampuan para pelaku UMKM di era digital. Mengingat hanya sekitar 4-10% para pelaku UMKM yang mampu bersaing di era digital saat ini. Minimnya nilai tersebut didasari oleh rendahnya pendidikan dan sosialisasi penjualan online kepada para pelaku UMKM. Menurut survei dari Kata Data Insight Center, UMKM memang mengalami banyak kendala dalam penggunaan teknologi digital. Sebanyak 34% pelaku UMKM masih belum bisa menggunakan internet dan 23,8% mengindikasikan minimnya pengetahuan dalam menjalankan bisnis online. Selain adanya program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa e-katalog, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mengeluarkan program Kakak Asuh UMKM guna menangani dan mengatasi adanya kesenjangan pengetahuan teknologi oleh para pelaku UMKM. Usaha ini juga bertujuan untuk merealisasikan target sebanyak 2 juta para pelaku UMKM beralih pada penggunaan digital dalam usahanya pada akhir tahun 2020 ini. Dalam program ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bekerja sama dengan marketplace yang akan membantu memberikan pembinaan kepada UMKM dalam beralih ke digital. Dengan target tersebut, setidaknya perlu tahapan dan dukungan yang panjang dari semua pihak untuk kembali meningkatkan peran UMKM di tengah pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.